selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, kabarnya baik sih, lumayan dalam keadaan sehat. Mungkin ya sesekali kadang-kadang merasa sakit, cuman sakit sedikit aja lah. Tapi ini sudah sembuh. Apalagi ini musimnya lagi nggak menentu ya Pak. Ya, lagi agak dingin panas, sekali. kadang dingin. Ya, kadang dingin gitu. Saya kalau masalah dingin nggak begitu tinggi. Ya. Jadi kalau orang ber-AC juga nggak kuat di sini. Ya, apalagi itu rasa dingin sekali. Ya, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan ya Pak. Ya, betul. Apalagi kegiatan kita ini juga apa ya, padat ya. Ya, lumayan ekstra lah. Nah, apalagi untuk menghadapi anak-anak ini. Kalau kita kan pulangnya jam 4 ya. Jam 4. Lumayan panjang lah, butuh tenaga yang ekstra dan kesehatan yang benar-benar fit. Iya betul sekali. Kesehatan itu penting ya Pak. Jadi kalau misalnya sehat kan kita bisa melakukan aktivitas dengan baik gitu ya. Iya betul sekali. Sehat kan yang paling utama. Oh iya betul sekali. Oke Pak, saya dengar jenengan mau melakukan coaching supervisi akademik hari ini. Ya betul. Kebetulan ingin melakukan coaching juga. Ini sudah dijadwalkan nanti dengan Ibu Ida. Oh, dengan Ibu Ida. Berarti sudah buat perjanjian dulu ya? Iya, sudah buat perjanjian. Dan ini kebetulan nanti Bu Ida juga mungkin datang ke sini. Ya. Kan maksudnya kalau misalnya udah janjian gitu kan nggak tabrakan waktunya, maksudnya bisa disepakati seperti itu. Iya betul, ya sudah disepakati. Nah untuk coaching ini nanti udah ada persiapan apa dari jenengan Pak? Tentunya kalau jadwal tadi memang sudah kita tentukan, kemudian masalah tempat ini juga sudah disiapkan yang sekiranya kita bisa lebih rileks lah di dalam nanti tanya jawab, ya kan, nanti Bu Ida juga akan merasa nyaman di sini, gitu kan. Jadi nanti akan merasa bisa terbuka lah kira-kira yang menjadi unek-unek Bu Ida itu apa. Nanti saya juga bisa menggali lebih dalam, gitu kan. Kemudian pertanyaan juga sudah saya siapkan, sudah saya susun. Nah, sudah merupakan bobot juga ya kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dengan persiapan tersebut. Ya memang tempat juga termasuk salah satu daya dukung itu ya, daya dukung supaya proses coachingnya juga berjalan dengan nyaman, dengan lancar gitu ya Pak ya. Oke. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan kira-kira? Dalam proses coaching ini ya harapan saya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa hadir secara utuh, bisa fokus. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga merupakan pertanyaan yang berbobot, ya kan, itu juga ingin saya capai. Kemudian bisa juga nanti kita bisa mengarahkan untuk bisa ketemu dengan solusinya. Jadi mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan ke arah solusi. Dan tentunya ya solusi yang benar-benar yang pas untuk masalahnya Bu Ida nanti. Dari ketiga kompetensi itu ada nggak yang lebih difokuskan kemana seperti itu Pak? Saya pengennya sih masalah membuat pertanyaan yang berbobot. Karena kalau dengan pertanyaan yang berbobot tentunya nanti kita bisa mampu menggali lebih dalam. Kalau sudah menggali lebih dalam secara otomatis berarti kan nanti solusinya juga bisa ketemu solusi yang lebih tepat. Oke, baik ya Pak. Semoga nanti proses coachingnya juga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Harapan saya juga seperti itu. Nanti mohon izin saya mau mengobservasi dengan dalam proses coaching ini. Ya, semoga nanti berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Kebetulan juga saya ingin meningkatkan kompetensi lah nanti kalau dari observer kan bisa memberikan masukan apa yang dari diri saya itu kurang, itu kan nanti bisa saya tingkatkan lah. Terima kasih sekali.
sudah memberikan pengamatan nanti kepada Ya. saya. Ya, kebetulan iya. Bu Ika datang. Monggo. Selamat pagi. Iya, Pak. selamat Iya, pagi. selamat pagi Bu Ida, selamat datang. Iya, terima kasih. Ya, Sudah monggo meluangkan silakan. waktu saya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Kabarnya baik ya. Iya, Meskipun baik. musimnya ini Meskipun- dingin. Meskipun suasananya ini agak gimana gitu karena kebawa dari persoalan yang kita bahas kemarin yang ingin Oh, kita gitu. bicarakan pagi ini, Pak. Meskipun dingin tapi tetap agak panas. Iya, ruangannya dingin, Ruangannya tapi dingin. harganya di dalam itu panas, Pak. Hawanya panas ya. Iya. Iya, oke. Apa sih yang bikin panas, Pak? Ada yang bikin panas ya kira-kira? Jadi gini Pak, kemarin itu saya ditemui oleh salah satu wali murid dari kelas 6, ya sebut saja itu Bunga. Wali murid dari Bunga itu kemarin datang lantaran di bajunya ditemukan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas, sehingga dari pihak keluarga itu terutama ibunya itu kurang berkenan, sehingga datang ke rumah ingin memastikan sebenarnya terjadi ada apa di sekolah, terutama di kelas yang saya ampu itu. Ternyata keesokan harinya saya cek ke anak didik saya yang tadi orang tuanya ke rumah itu dibully sama temannya, gitu Pak. Berarti kata-kata yang tidak pantas itu sebenarnya temennya yang membuat ya? Iya, teman-temannya yang membuat. Teman-temannya. Tapi ditulisnya di mana? Di baju itu? Ditempel di tulisan kertas itu, terus ditempel di jilbabnya di bagian belakang. bagian Jadi kan belakang gitu si ya? Bunga ini nggak tahu kalau ditempel di temannya kan. Terus habis itu saling diejek, ngejek bapaknya, ngejek si Bunganya itu. Nah sehingga anaknya ini sampai rumah kan nangis Ya. gitu. Nangis. Nah itu sampai sebegitu tertekannya ya itu si anak tersebut. Tadi namanya siapa? Bunga. Bunga ya. Bunga tersebut ya. Sampai begitu nangis gitu ya. Kemudian sampai laporan sama orang Iya, tuanya laporan sama orang gitu. tuanya. Kan Oh iya. membuat saya di rumah itu agak panik ya, karena sampai orang tua itu datang ke rumah Pak. Datang ke rumah. Iya, datang ke rumah yang bapaknya itu ingin tahu anaknya ini sebenarnya di sekolahan itu seperti apa, kok pulang-pulang nangis, terus temannya itu perlakuannya seperti apa, seperti itu Pak. Oh iya. Ya ini memang kejadian yang sangat mengkhawatirkan ya, karena kan anak-anak kok zaman sekarang sudah seperti itu. Itu dalam waktu kapan ya Bu ya terjadinya? Kemarin waktu saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk menghadiri acara rapat itu Pak, kelulusan penulisan ijazah. Itu berarti memang pada saat jam kosong ya? Iya, sebenarnya sih bukan jam kosong ya, karena kan posisinya itu sebenarnya masih efektif, cuma anak-anak karena sudah selesai ujian itu kan jadi kegiatannya tidak seperti biasanya. Biasanya ya kalau ketika ada guru yang tidak hadir itu biasanya diampu oleh guru yang lain. Mungkin saja waktu waktu kejadian itu pas ketika yang membantu saya di kelas itu sedang tidak berada di tempat, seperti itu. Iya. Ya, cukup rumit ya masalahnya. Nah, kira-kira Iya Pak. dari percakapan ini nanti kita apa sih yang menjadi harapan Ibu setelah percakapan ini nanti? Harapan dari saya, jujur saya ingin murid-murid saya terutama di kelas 6 itu terbentuk kerukunannya Pak, karena saya anggap ini tuh sudah sangat mengganggu sekali ya, sampai orang tuanya datang ke rumah. Ya, itu kan juga gimana ya, memang sangat perlu diselesaikan seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu ini terlalu berlebihan ya? Iya, terlalu berlebihan, dan yang membuat saya penasaran ini kok sampai yang lain itu ikut membuli gitu loh Pak. Kalau pernah saya jumpai itu kan biasanya kalau yang satu dibully yang lain kan masih sayang. Lah ini kok kenapa semuanya satu kelas itu nggak suka sama si Bunga ini gitu.
dilihat dari si anaknya, dari si anak-anak yang lain itu ya, kalau sama yang lain itu kerukunannya itu bisa apa ya, bisa bagus. Tapi kalau sama anak ini kok sampai nggak bisa itu ya, nggak bisa rukun gitu loh. Entah ada apa itu. Ini baru kali ini terjadi. Sebelum-sebelumnya rukun ya? Sebelum-sebelumnya rukun, cuma Rukun ya. dari 6 bulan terakhir ini loh agak memunculkan sifat-sifat perilaku yang seperti itu. Agak beda ya, nggak Agak seperti beda, ya. biasanya. Jadi Bu Ida juga jadi rasa kaget kok nggak seperti biasanya. Biasanya kan anak-anak begitu rukun ya kan. Pak. Ini kok ada masalah seperti ini. Orang tua juga sampai datang gitu ya. Bu Ida juga kaget. Ya tahu-tahu kok didatengin. Itu sambil marah-marah gitu. Iya, orang tuanya, bapaknya itu ya marah-marah ke rumah, Pak. Loh, Bu, ini anak saya kenapa kok sampai apa ini nangis pulang-pulang. Terus yang membuat saya nggak terima itu di belakangnya itu ada tulisan yang jelek-jelek, Bu. Terus diperlihatkan ke saya lihat ternyata memang sangat tidak pantas untuk diucapkan seorang anak sekolah dasar kalau menurut saya ya, karena itu sudah berlebihan ya menurut saya. Dan itu memang harus dilakukan apa ini treatment supaya keduanya dan teman-temannya semua itu kembali rukun lagi, Pak. Nah, yang terlibat itu berarti hampir anak dalam satu kelas itu, ataukah hanya beberapa orang saja? Awalnya dari satu anak, kemudian yang lain ikut membuli ya. Ada yang sampai apa ini mengacak-acak jilbabnya, terus ada yang mengata-ngatain. Jadi satu kelas ini nggak suka, pokoknya intinya nggak suka sama anak yang bernama Bunga ini. Gitu. Apakah pernah mencari informasi mungkin apa sih yang sudah dilakukan oleh siapa tadi yang namanya anaknya Lin? Bunga yang sudah dilakukan Bunga kok sampai anaknya kok teman-temannya kok melakukan seperti itu? Sudah coba tanya informasi? Ya, saya coba menggali informasi ya, Pak. Ternyata itu memang apa ya ini dari anaknya si Bunga ini, dia itu memang itu, Pak. Ini loh, menjahili temannya. Sebelumnya dia itu menjahili temannya kayak gitu, Pak. Gitu. Mungkin teman-temannya kayak balas dendam gitu ya. Ya, bisa jadi seperti bisa itu, jadi Pak ya. Seperti itu. Iya. Oh ya, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Ida untuk mengatasi masalah tersebut? Karena ini sebetulnya bukan kali pertama ya menangani kasus pembulian. Hanya saja yang menjadi beda itu adalah kalau biasanya yang saya jumpai itu cuma 1-2 anak, tetapi ini semuanya gitu. Satu kelas nggak suka sama satu anak ini, tapi kalau biasanya yang kita jumpai itu kan hanya beberapa aja ya, karena kubu-kubu, biasanya kubu A tidak suka dengan si anak ini, tapi yang lain kan masih biasa aja. Tapi yang jadi beda itu ini anak itu semuanya kok nggak suka gitu. Semuanya sampai nggak suka. Oh iya. Oh iya, berarti sudah pernah melakukan sudah pernah mengatasi hal-hal semacam ini, sudah pernah ya. Kemudian kira-kira kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu miliki yang bisa mungkin digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, dengan ini, Pak, kesungguhan ya, karena saya percaya dengan nanti memanggil kedua anaknya ini, saya kan akan mendapatkan kesimpulan, sehingga dari kesimpulan itu saya dapat memanggil kedua orang tuanya untuk memberikan pemahaman bahwa bullying itu tidak dibenarkan, karena merupakan bagian dari tindak kriminal kekerasan ya, Pak ya. Kekerasan apa ini bisa fisik juga, bisa secara verbal seperti itu kan. Nah, itu yang akan saya lakukan ke depannya. Di sekolah itu pernah nggak misalnya mengundang orang tua mungkin pada saat awal tahun ajaran baru? Kalau biasanya awal tahun ajaran baru, apalagi untuk kelas 6 itu memang selalu dipanggil, Pak. Selalu dipanggil. Hanya saja mungkin kelemahan dari
saya dan juga rekan-rekan yang lain mungkin kelemahannya adalah ini, tidak diberikan ini pemahaman mengenai kekerasan. Biasanya yang diberikan kekerasan kalau di sekolah saya itu hanya anak didik baru seperti itu. Nah, ini tadi kan masalahnya lumayan riskan ya, karena kan seusia berapa tahun itu kira-kira? 6, itu kan kira-kira 12 tahun ya, Iya, 12 tahun kok sudah melakukan hal tersebut. Nah, ini kira-kira punya strategi apa sih nanti supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut? Strategi yang ingin saya lakukan ya, karena sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya, saya percaya yang pertama yaitu tadi nanti saya akan panggil kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku ya, pelaku utama terutama yang membumbui temannya. Kemudian setelah dari situ saya akan memanggil kedua orang tuanya untuk memberikan pemahaman. Dan tentunya sebelum saya memanggil kedua orang tuanya, saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya, karena kan tidak etis kalau saya tidak memberitahu kepala sekolah, dan mungkin nanti dari kepala sekolah bisa memberikan masukan kepada saya juga seperti itu. Baru nanti setelah itu rencana yang terakhir adalah memberikan semacam kayak sosialisasi ya kepada murid semuanya supaya menjelaskan bahwa perundungan atau bullying itu menyebabkan ketidakrukunan. Sebab akibat dari perundungan itu akan kita sampaikan setelah kasus ini benar-benar selesai seperti itu. Tapi siapa tadi namanya anaknya? Bunga ya. Untuk orang tua Bunga itu baru pertama ini ya sampai datang ke rumah itu, atau mungkin dulu-dulunya pernah juga? Sebelumnya sebelum saya ampuh sebenarnya itu memang orang tuanya sendiri itu kritis, Pak. Jadi perkembangan apa yang diberikan ke anaknya di sekolah itu selalu dikontrol sama bapaknya, kayak gitu. Yang aktif memang bapaknya. Jadi kalau dapat masukan dari ibunya ya itu tadi. Berarti ya termasuk memiliki perhatian yang penuh juga ya, perhatiannya penuh. Bagus ya untuk memperhatikan anaknya, dan mungkin beliaunya juga kaget, loh kok sampai nangis seperti ini, sampai datang melaporkan gitu kan, akhirnya kan sampai datang ke rumah jenengan juga. Iya, betul. Nah, itu langkah-langkah konkretnya itu nanti seperti apa kira-kira untuk kedepannya ya? Ya, karena tadi langkah-langkah yang saya sampaikan kepada Bapak ya memang harus segera ditangani ya, karena memang sudah sangat-sangat membantu, mengganggu sekali dalam pembelajaran, terutama kalau sampai terap di luar itu kan membawa nama citra sekolah yang kurang baik gitu, Pak. Jadi ya dalam minggu ini, besok saya akan segera langsung memanggil keduanya. Targetnya ya satu minggu ini. Ya, karena juga melibatkan orang tua. Itu. Ya. Sepertinya sudah ada solusi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah ketemu ya Pak. Ketemu solusinya. Ya. Kalau nggak seperti ini mungkin itu Pak. Masih ganjel ya. Masih ganjel. Kayak plong gitu Pak. Kayak plong. Suasananya sudah nggak panas lagi nih. Alhamdulillah agak dingin ini Pak. Agak dingin ya. Di luar studio ini kan ada es ya. Nanti saya akan beli es biar mencerahkan kembali. Iya oke. Ya mudah-mudahan nanti di dalam menjalankan solusi tersebut bisa berjalan dengan baik. Amin. Yang pada akhirnya nanti juga kerukunan di antara siswa yang satu dengan yang lain juga bisa terjalin kembali. Ya, karena kan kerukunan itu juga merupakan hal yang sangat kita impikan ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Amin ya. Ya nanti saya tunggulah cerita-cerita berikutnya. Siap Pak, semoga aja ini setelah ini nanti itu ya Pak langsung bisa selesai.
jadi Iya. pertemuan nanti kita membahas yang lain lagi. Oke. Baik, Ibu. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mencerahkan. Terima kasih Bu Nia. Sama. Ya, hati-hati Bu. Iya Pak. Seru ya. Ya masalahnya begitu rumit itu. Kok sampai kok orang tuanya datang gitu loh. Sudah melibatkan Sampai melibatkan orang tua. Tadi ini Pak, tadi jenengan sudah melakukan coaching, Iya. Kelihatannya juga seru banget. Seru. Oke Pak, sini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Setelah coaching ini bagaimana perasaan Anda? Perasaannya puas Bu. Puas, ya. memuaskan. Pada akhirnya kok dia bisa menemukan sendiri solusinya gitu kan. Saya juga senang sih bisa membantu teman ya. Iya. Yang mudah-mudahan kan ini juga menjadi amal baik saya juga. Ya, memang yang dicari seperti itu Iya. ya. Terus menurut jenengan juga apakah sudah tercapai kompetensinya? Ya, lumayan bisa tercapai ya. Ya paling tidak dari tadi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa hadir sepenuhnya Ya. di situ ya kan, bisa fokus terhadap masalah yang beliau hadapi. Seperti itu. Jadi mendengarkan secara aktif bisa saya lakukan. Oke Pak, ini ada beberapa catatan yang mau saya berikan nih Pak ya. Yang mungkin bisa dijadikan apa ya, refleksi buat jenengan. Oke, terima kasih sekali monggo. Oke, sejauh tadi saya perhatikan tuh coachingnya juga sudah berjalan dengan baik, sudah yang jenengan pakai alur tirta tadi Alur kan tirta, ya, iya. itu juga sudah muncul alur Iya, tirtanya juga, alhamdulillah, terus iya. dan dia juga sudah mendengarkan dengan baik, presence-nya juga bagus, ya, terus dan pada akhirnya bisa menemukan solusi Solusinya. seperti itu kan Iya, yang diharapkan. itu yang diharapkan seperti itu ya. Oke Pak, pertanyaan lagi, setelah coaching ini ada nggak kompetensi yang mau Anda kembangkan lagi kira-kira? Nah tentu ada Bu. Ya. Yaitu bagaimana kita bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Karena kalau dengan pertanyaan berbobot kan kita bisa menggali lebih dalam masalah yang dihadapi. Tentunya kan dengan pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali lebih dalam, itu nanti solusi yang bisa kita temukan adalah solusi yang betul-betul tepat. Oh, iya. Ya. Terus tadi kan proses coachingnya juga sudah berhasil ya? Ya, Kan kita berhasil. Ada nggak faktor yang mendukung keberhasilan coaching? Menurut saya faktor persiapan itu juga penting. Ya, persiapan bagaimana kita menyusun pertanyaan, kemudian kita juga menghadirkan secara penuh itu juga penting, karena kan dengan kehadiran penuh itu nanti ya secara otomatis kita bisa membuat pertanyaan yang benar-benar ya sesuai dengan keadaan kliennya gitu ya. Ya, bagus sekali ya Pak Rois ya. Tapi waktunya juga sudah di akhir nih. Ya. Mudah-mudahan semuanya nanti bermanfaat. Amin. Kedepannya juga kompetensinya juga akan bertambah lagi, semakin berkembang, semakin meningkat. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Bu Iya, sudah sama-sama. memberikan pengamatan, itu juga baik untuk saya. Nanti kan kedepannya kompetensi saya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Ya, monggo. Monggo. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Rois. Gimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Gini Bu, tadi saya dengar bahwasanya Ibu akan melakukan coaching super akademik, profesi akademik ya. Iya betul sekali Iya. Pak. Dengan siapa ya Bu? Nanti saya akan melakukan coaching sama Pak Rois Hermawan. Pak Rois Hermawan. Iya, betul. Persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk pelaksanaan coaching ini?
Ya, persiapan yang saya lakukan pertama kali kita buat kesepakatan dulu Oh, gitu, untuk kesepakatan. waktunya ya Pak, dan tempatnya tentunya ya Pak. Sudah ya. itu Bu? Sudah. Karena Pak Rois itu sangat sibuk, Oh jadinya gitu ya. butuh waktu khusus untuk membuat kesepakatan ini. Tuh. Terus selain waktunya dan tempatnya, saya juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka sekiranya itu untuk membantu menggali informasi dari Pak Rois. Oh, Itu gitu. Pak. Berarti persiapan sudah mempersiapkan diri Ya sudah. untuk melaksanakan Ya. kucing kali ini kayak. Ya betul Pak. Kemudian kompetensi kucing yang akan Ibu kembangkan apa saja Bu ini? Oh ya, seperti yang kita ketahui kompetensi coaching itu ada 3 ya kan Pak ya. Ya. Nah ini juga yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Yang kedua presence atau kehadiran penuh kita mendengarkan kehadiran kita ya. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka seperti itu Pak. Ya. Berarti yang Ibu ingin kembangkan atau yang kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan yaitu mendengar dengan aktif. Ya, Ya, betul. terus kemudian kehadiran penuh. Ya. Ini sudah hadir dengan penuh? Sudah Ya, siap? sudah. Oh, sudah. Ya, jadi coach itu harus sudah hadir Siap, dengan oke. penuh Pak. Membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Sudah siap ya Bu? Ya, Yang sudah pertama. saya siapkan. Semoga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi ketika itu bisa terwujud dalam pelaksanaan coaching nanti. Ya, amin Pak, semoga. Oke. Ini Bu, saya juga mohon maaf dan mohon izin. Oh, iya. Ya, mohon izin untuk melaksanakan mengobservasi kegiatan Ibu kali ini. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti Ibu melaksanakan coaching ya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke Pak. Nah, kebetulan Oh, itu Pak Rois ini Pak Rois ini ya? Ya, betul. Oh iya iya. Silakan. Waalaikumsalam. Betul. Ya, monggo Pak. Monggo, silakan duduk Iya, Pak. Terima kasih. Oke Pak. Selamat siang Pak Ya, Rois. selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, baik-baik saja Bu. Ya, alhamdulillah meskipun ini cuacanya lagi dingin ya. Iya. Betul Tapi sekali. tetaplah kita berusaha untuk selalu sehat. Iya betul ya Pak ya. Karena kesehatan itu memang sangat penting sekali buat Ya, kita ya Pak betul. ya. Karena kalau sehat kita bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, Ya, dengan baik dengan maksimal. dengan maksimal seperti itu. Ya. Berarti ini sedang tidak sibuk kan? Alhamdulillah kosong Bu. Kosong. Oke, Spesial untuk Ibu ini. Oh, kita sudah buat kesepakatan kan ya. Iya, kita kan Oke. sudah janjian juga, Iya, sudah betul. menyiapkan waktunya. Oke Pak, di sini kita punya waktu sekitar 10 atau 15 menit Ya. ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol lah ya, Ya. untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, apa gitu ya. Kira-kira apa sih yang mau Anjana ceritakan? Iya, ini coba saya cerita sedikit ya Bu ya. Ya monggo Ini kan silakan. gini, di sekolah saya khususnya di anak kelas 10 Ya. ini kan mereka suka pembelajaran yang menyenangkan Bu. Oh, Jadi kalau kita betul. menggunakan teknik permainan, jadi bermain sambil belajar, padahal kan mereka sudah anak SMA ya, Ya. ternyata kok masih suka dengan pembelajaran yang begitu menyenangkan. Nah, Gitu ya. Itu memang saya bisa menerapkannya, tapi hanya sebatas pada permasalahan-permasalahan atau soal-soal yang mudah saja. Ya kan? Karena kan permainan ini biasanya kan tentang adu kecepatan di dalam mengerjakan. Betul, ya. Nah, yang bisa dibuat permainan itu hanyalah soal-soal yang memang ringan, yang bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, yang menjadi hambatan itu adalah ketika ketemu dengan soal yang sulit, Ya. itu jadi tidak menyenangkan. Gitu. Itu, ya itu yang saya rasakan. Jadi ingin dibuat permainan juga kayaknya tidak bisa, karena kan memang harus butuh fokus ya, Iya. butuh ketenangan, butuh suasana yang benar-benar sunyi senyap supaya bisa fokus untuk menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang sulit tersebut. Itu jadi itu ceritanya jenengan ya Pak ya Iya. masalahnya.
Terus kalau setelah kita ngobrol nanti ini kira-kira apa sih yang ingin Anda dapatkan seperti itu? Ya harapannya saya nanti mempunyai solusi lah Bu ya. Oh, Solusi ya. atas permasalahan yang ada, nanti saya bisa menemukan suatu teknik tertentu atau cara tertentu bagaimana sih supaya nanti pembelajaran ini lebih menyenangkan meskipun berbenturan dengan soal yang sulit tapi Ya. masih tetap menyenangkan. Oh, Nah, itu seperti itu. saya ingin menemukan solusinya. Berarti pembelajarannya akan ingin yang menyenangkan sekali buat anak-anak. gitu Nah, ya? meskipun itu adalah soal yang sulit. Oh, Karena kan selama ini yang bisa diterapkan kan baru untuk soal-soal yang mudah saja. Oh, Gitu. oke Pak. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Pak Rois miliki gitu ya untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti itu? Ya, yang sudah pernah saya lakukan itu adalah misalnya membuat permainan domino, itu juga pernah ya saya lakukan ya. Jadi saya itu terinspirasi ketika melihat YouTube ya, melihat YouTube. Tapi pada saat itu saya bukan melihat pembelajaran, itu bukan, tapi semacam permainan saja, permainan anak-anak, yaitu mengenai permainan domino. Nah, saya mencoba untuk mengkombinasikan dari permainan domino tersebut, saya kaitkan dengan materi pembelajaran. Jadi di dalam kartu domino tersebut yang termuat soal dan jawaban. Misalnya kartu domino yang pertama itu memuat pertanyaan, kemudian kartu domino yang kedua itu ada jawabannya, tapi di sampingnya ada pertanyaan berikutnya lagi. Kemudian nanti kartu domino yang ketiga itu nanti memuat memuat jawaban untuk kartu yang kedua, tetapi di sebelahnya memuat pertanyaan lagi. Jadi sambung menyambung, nanti kan bisa dirangkai menjadi satu seperti itu. Nah itu nanti kalau saya acak, siswa diminta untuk menyambungkan kartu domino tersebut. Kalau misalnya berhasil dengan cepat, berarti menjadi pemenangnya. Nah itu. Tetapi permainan tersebut ternyata hanya sebatas untuk soal-soal yang mudah. Karena kan di situ kan adu kecepatan. Jadi kalau adu kecepatan kan memang kalau menggunakan soal yang sulit nanti menyusun dominonya kan lama. Gitu. Jadi itu yang menjadi masalahnya itu di situ. Terus apakah soal-soal itu juga dibuat sesuai dengan kemampuan anak juga, Pak? Ya, kalau yang mudah memang sudah sesuai. Tetapi kan kita juga ingin meningkatkan kompetensi anak lah. Masa kok hanya menguasai soal-soal yang mudah saja? Karena kan tantangan kita ke depan setelah lulus SMA kan pengennya masuk perguruan tinggi. Nah padahal kan level soal yang di perguruan tinggi itu berat. Jadi untuk masuk itu kan memang kita harus menguasai betul mengenai soal-soal yang sulit, yang tentunya yang penuh dengan analisa, itu kan yang harus disiapkan lah untuk si anak. Jadi kalau anak-anak hanya terbiasa dengan soal-soal yang mudah, takutnya nanti persentase yang diterima di perguruan tinggi kecil nanti dari SMA sini. Ya. Seperti itu ya. Nah, berarti kan Anda juga harus mengukur kemampuan anak dulu ya. Nah, betul. Kira-kira kalau misalnya pastinya sudah diukur kan ya Pak ya? Sudah. Nah, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 kemampuan peserta didik jenengan itu ada di rate berapa? Skala berapa? Kayaknya baru di angka 5. Di angka 5. Di angka 5. Ya betul. Jadi belum begitu menguasai soal-soal yang bentuknya analisis kan belum. Baru sampai pada tingkat pemahaman yang sedang lah ya, yang sedang. Jadi baru istilahnya kalau level kita kan level penerapan lah. Jadi belum sampai pada level analisa, belum lagi nanti masalah levelnya mencipta itu kan belum sampai ke sana. Gitu. Jadi masih di angka 5 lah kalau ukuran sekarang. Oke. Terus mau ditingkatkan ke sampai level berapa skalanya? Minimal ya di angka 8 lah. Kalau bisa ya 9 juga baik. Iya betul sekali Pak. Berarti selama ini berarti anak-anak juga senang dengan metode yang sudah
Ya, Anda berikan? senang dengan metode tersebut, dan juga saya juga sudah mencoba dengan permainan-permainan yang lain juga pernah gitu kan. Kemudian belajar di luar kelas juga pernah kan. Dengan bergerak itu kan nanti juga kita bisa memenuhi kebutuhan anak di dalam apa, kan ada modal belajar yang apa, kinestetik itu ya. Kinestetik. Kinestetik itu kan butuh bergerak. Nah itu kan saya juga berusaha untuk mengakomodasi lah untuk kebutuhan tersebut. Jadi pembelajaran di luar kelas juga pernah saya lakukan seperti itu. Sudah bervariasi berarti Sudah ya bervariasi lah pembelajarannya. ya. Berarti sudah menyesuaikan kebutuhan anak-anak juga. Ya, kebutuhan anak-anak di sini. Pak. Dan kalau sekelas itu ada berapa siswanya jenengan? Jumlahnya ada 36, itu standarnya ya. Tapi karena kadang-kadang kan ada apa ya, belum tentu yang diterima itu juga semua ya. Kadang-kadang ada yang apa, ketika mendaftar ternyata double dengan sekolah lain, akhirnya kan sekolah ini nggak diambil gitu kan. Seperti itu kan. Jadi akhirnya kadang ada yang 34, ada yang 35, 36 itu maksimal lah yang paling banyak dari satu kelas. Nah, tadi sudah apa Anda katakan sudah menerapkan metode permainan, tapi untuk yang soal yang mudah saja. Tapi belum pernah nyoba yang sulit. Iya. Belum pernah. Betul. Karena memang belum ada ide tuh. belum punya idenya. Nah, harapannya nanti punya ide lah. Harapannya. Nah, kira-kira ada tidak bayangan untuk memunculkan ide membuat soal seperti apa gitu, menerapkan soal yang sulit itu di misalnya permainan ya Pak, misalnya permain apa gitu, Anda nggak pernah kebayang gimana caranya supaya terrealisasi seperti itu gitu. Metodenya itu. Kalau berpikir secara mandiri kayaknya masih belum ya. Kayaknya saya butuh kolaborasi. Berarti ini saya harusnya coba untuk berkolaborasi lah dengan guru-guru yang lain. Bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang menyenangkan meskipun itu adalah materi yang sulit. Karena kan saya lihat juga dari guru-guru yang lain, ternyata juga sepertinya itu ada itu yang menyenangkan. Jadi saya coba pengenlah nanti untuk berkolaborasi. Kebetulan kan di sekolah kita itu sudah dibentuk kombel-kombel yang kecil-kecil, sesuai dengan mapelnya masing-masing. Jadi di khusus mapel matematika yang saya ampu itu ada gurunya ada 6. Nah, dari 6 guru tersebut kan nanti saya bisa saling sharing, saling berkolaborasi. Kira-kira teknik apa sih yang mereka lakukan? Ya, kok bisa seperti itu misalnya kan? Jadi kan saya butuh masukan lah dari beliau-beliau nanti. Nah Pak, kadang dalam melakukan kolaborasi kan, dari tadi kan jenengan juga mengatakan akan melakukan kolaborasi dengan di dalam kombel-kombel gitu ya. Nah kadang kita juga menemukan hambatan-hambatan nih jika ingin melakukan kolaborasi itu. Ada yang selama ini hambatan-hambatan apa yang sudah Anda temui? Hambatan yang ditemui itu biasanya itu adalah masalah waktu. Masalah waktu ya. Waktu. Sibuk semua ya. Masalah waktu untuk berkumpul. Jadi kan jadwalnya juga banyak yang padat ya. Karena kan di sini kelasnya juga banyak. Itu ada 30 kelas. Nah, 30 kelas kalau diampun hanya 6 guru kayaknya juga sudah banyak. Rata-rata ya 30 jam lebih itu satu gurunya. Ya mungkin untuk mengatur waktu itu yang masih kesulitan. Memang harus membuat janjian yang benar-benar waktu yang tepat lah di antara ke-6 guru tersebut nanti. Berarti tapi itu ya kira-kira bisa dilaksanakan ya, maksudnya kalau kan tadi dikatakan sibuk semua, waktunya sulit. Nah ketika membuat kesepakatan itu kira-kira bisa disepakati nggak ya? Kira-kira kayaknya ada lah, bisa lah kalau menurut saya ya. Karena kan ini juga untuk kepentingan bersama sebenarnya kan. Jadi kan kita kan
memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kompetensi siswa kan. Iya. Apalagi dalam bidang yang sama, dalam kompetensi matematika ya, untuk menguasai matematika itu kan kita sama-sama guru matematika, Iya. tentunya harusnya bisa menyempatkan waktu lah ya kan, Iya, untuk betul. mengatasi masalah ini, karena kan ini juga untuk kepentingan bersama sebenarnya. Iya, betul. Jadi tetap nanti ya dengan komunikasi yang baik, bahwa pentingnya kolaborasi itu memang harus ditanamkan di setiap guru, sehingga nanti setiap guru itu memiliki kesadaran lah untuk menyempatkan diri. Kolaborasi itu adalah hal yang penting. Oh, iya, betul sekali ya Pak. Memang sangat diperlukan sekali. Ini sangat diperlukan. Kalau misalnya mengadakan pertemuan itu kira-kira di mana? Seminggu sekali itu kayaknya bisa itu dilakukan. Seminggu sekali. Itu kan biasanya pada saat MGMP itu kan di hari Rabu. Oh. Nah, di hari Rabu itu kan biasanya banyak kosongnya. Jadi jam-jam jam-jam waktu jadwalnya ya, jadwalnya untuk setiap guru itu rata-rata di hari Rabu itu sedikit, hanya sekitar 1 sampai 4 jam dalam satu hari tersebut. Nah itu kan tentunya lebih mudah untuk mengatur di hari tersebut. MGMP kan itu waktunya 2 minggu sekali ya, nanti kan bisa, nanti minggu yang pertama kompil mandiri, nanti minggu yang kedua MGMP, nah kan bisa bergantian seperti itu, pasti bisa nanti berjalan. Ya. Nah tadi kan Anda juga sudah menyebutkan kalau misalnya mau berkolaborasi sama rekan sejawat untuk membuat permainan dengan soal-soal yang sulit ya, berarti kan seperti itu. Terus sudah Anda katakan juga bahwa pertemuan biasanya 1 minggu sekali. Itu rutin atau apa pernah kosong juga atau gimana? Pernah kosong, pernah juga sih kosong, karena kan memang kesibukannya macam-macam ya Bu ya. Di sini untuk guru matematika itu kebetulan kadang posisinya bukan guru biasa. Jadi istilahnya posisi ada yang sudah menjadi wakil, gitu ya. Ada yang sudah menjadi jabatannya tidak cuma satu ya. Ya gitu ya, itu mungkin ya itu yang memang harus kita cari solusinya supaya nanti bisa bertemu sama-sama lah ya. Kita kan sama-sama guru matol yang sama gitu. Bisa bertemu. Nah, kira-kira kapan Bapak mau menjalankan rencana aksinya ini sudah disebutkan tadi? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini kan sudah mau masuk pembelajaran ya, sudah tahun ajaran baru. Tentunya ini harus segera dilakukan. Ya targetnya dalam 1 minggu ke depan itu sudah ada pertemuan. Berarti 1 minggu depan ya rencana targetnya ya Pak ya. Targetnya nanti sudah bisa ketemu idenya, nanti kan ide-ide tersebut kan coba saya tuangkan lah nanti ke siswa. Berarti kan nanti seminggu lagi mungkin ya kira-kira ya. Targetnya seminggu lagi. Nah dari situ, dari rencana tersebut, komitmen apa yang sudah Pak Rois buat untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya tentunya itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita rancang sekalian jadwalnya kan itu. Karena nanti kalau memang sudah sepakat di hari tersebut ya memang harus ketemu semua kan. Sekaligus nanti dibuat jadwal lah. Jangan hanya terus ketika butuh ayo kumpul gitu kan ya. Butuh aja ya. Harusnya kan dijadwal lah biar ada rutinitas kolaborasi, sehingga nanti peningkatan kompetensi guru kan bisa secara kontinu terus ditingkatkan. Jangan hanya merasa butuh terus kumpul gitu. Iya memang seperti itu, harusnya jangan seperti itu. Oke, kira-kira ada nggak orang-orang yang terlibat dalam menjalankan rencana Pak Rois ini? Tentu ada. Yang pertama kepala sekolah tentu. Nanti kita coba untuk konsultasi lah sama beliau itu harusnya bagaimana. Kemudian nanti juga guru-guru itu jelas yang dalam satu mapel. Kemudian saya juga ingin melibatkan wali kelas. Wali kelas, karena kan wali kelas di sini adalah yang tahu betul tentang modal belajar siswa.
Karena kan sistem kita itu adalah biasanya yang menganalisa tentang kebutuhan siswa, tentang kekurangan siswa itu seperti apa, kemudian tentang karakter siswa itu seperti apa, itu tanggung jawabnya kan di wali kelas. Oh, seperti Kalau di itu. SMA kan wali kelas sama guru mapel itu kan berbeda. Beda ya. Nah, jadi sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Iya, iya, Nah, nanti kan tinggal guru mapel kan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari guru wali. Iya. Nah, sehingga nanti kan kita bisa menyesuaikan lah metode pembelajaran yang sesuai dengan anak yang perwaliannya itu apakah tepat atau tidak. Oh. Nah, itu berarti kan nanti juga yang saya libatkan ada kepala sekolah, wali kelas, sama sesama guru matematika. Itu. Oke. Oke, Pak. Kayaknya kita sudah di akhir waktu ini, Pak. Iya. Nggak terasa ya, Pak ya. Tidak terasa. Tidak Ya, terasa sudah di akhir waktu. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dari tadi di awal Iya. masalah Bapak sudah bicarakan sama kita tadi. Nah, bagaimana perasaannya setelah kita bercakap-cakap? Rasanya plong. Rasanya plong. Iya. Ternyata saya juga bisa menemukan solusi ya. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah Sudah ada bisa- solusinya. Sudah ada solusinya. Ya, bisa. Sudah plong. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya. Saya mohon doanya supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, amin ya, ya Pak ya, bagus sekali ya Pak. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini sangat bermanfaat juga ya Pak ya. Terus rencananya berjalan dengan baik juga, Ya. terus pembelajarannya juga semakin meningkat Ya. seperti itu. Ya, Pak. terima kasih Ibu untuk Oke. waktunya juga untuk pemberian pencerahan Pencerahan. kepada saya sehingga nanti bisa berjalan lebih baik lah untuk Iya, kedepannya. oke ya Pak ya, terima kasih sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Rois ya, semoga sukses terus ya. Ya, Mari. ya, Mari monggo. Pak. Kelihatannya lancar sekali ya Bu. Alhamdulillah lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching ini? Ya senang Senang sekali sekali. ya. Tadi coachingnya juga berjalan dengan lancar, terus Pak Roisnya juga sudah bisa menemukan solusi Oke. dari permasalahannya. Kelihatannya tadi solusinya sangat jelas sekali Iya, dan sangat tahapannya Iya. dan problemnya tadi ya sudah sampai ke rencana juga ya. Rencananya juga Wah, sudah. Ya betul sekali. Kompetensi yang menurut Ibu yang sudah tercapai apa saja Bu ini? Saya rasa semuanya sudah tercapai. Berarti Tiga-tiganya tiga-tiganya. sudah tercapai. Saya juga sudah mendengarkan dengan baik. Terus ya kehadiran penuh. Karena kalau Ya. tidak hadir penuh juga Repot ya. nggak bisa ya Pak ya. Terus juga pertanyaan saya juga saya kira sudah terbuka dan berbobot seperti itu Pak. Ya memang Bu tadi saya lihat percakapannya Ibu tadi ada yang catatan saya ya ini Iya. ya berjalan dengan lancar santai. Pak Rois juga senyum-senyum santai ya. Saya sudah rileks masuk pertama dan keluarnya ketika komunikasi juga sangat berbeda. Iya. Ya, tetap fokus sehingga keluarlah solusi-solusi yang ingin diharapkan. Terus Iya, Pak. kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi kompetensinya baik itu mendengarkan dengan baik. Dua-duanya saya lihat sudah mendengarkan dan fokus dan sudah memenuhi mendapatkan solusi Iya. solusi apa yang diharapkan. Terus Ibu juga sudah memberi umpan balik apa yang harus dilakukan seorang coachnya ya. Selanjutnya Bu ya tadi Ibu sudah menyampaikan 3 hal kompetensinya ya, baik itu mendengarkan dengan baik atau memberikan solusi atau hadir dengan penuh dengan berbalik dan sebagainya juga. Yang kira-kira yang Ibu ingin kembangkan Untuk saya kembangkan yaitu membuat pertanyaan yang lebih terbuka lagi, lebih berbobot lagi, supaya informasi-informasi yang saya dapatkan ketika coaching itu lebih dalam seperti itu Pak. Ya. Oke Mas, alhamdulillah saya lihat ya memang saya anggap Ibu sudah berhasil ya berhasil tadi. Alhamdulillah sangat enjoy, sangat mengeluarkan ide-ide ya, solusi yang sangat luar biasa. Ya baik Bu, saya kira ini sudah cukup ya kegiatan dari ini. Semoga kita semua diberi kesuksesan. Amin. Apa yang tadi
apa yang diharapkan supaya tercapai Iya, dan kita diberi kesehatan untuk selalu beraktivitas. Gitu ya. Ya. Saya kira sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Rois. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik pagi ini. Sehat ya? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, Pak. ya. Saya dengar Ibu akan melakukan kegiatan persahabatan coaching pada hari ini. Itu dengan siapa, Bu? Baik, saya pada pagi hari ini mau melakukan coaching bersama Pak Ali. Pak Ali. Teman saya Pak Ali. Temannya. Ya. Nah ini sudah janjian ya? Sudah, kemarin beliau sudah WA ke saya kalau pagi ini pengen bertemu seperti itu. Sebentar lagi nanti juga akan itu Pak, akan sampai. Akan sampai ke sini. Sudah Iya. janjian. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida? Persiapan yang saya lakukan pertama yaitu membuat jadwal tentunya ya bersama Pak Ali, kemudian menentukan tempat, nanti tempatnya di sini sudah kita sepakati kemarin. Terus kemudian menyiapkan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Gitu ya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Ibu tingkatkan pada nanti kegiatan coaching Ibu, kira-kira apa? Ya, coaching yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetensinya ada 3 ya Pak ya. Pertama nanti ada ini mendengarkan aktif ya kan, kemudian berusaha untuk hadir penuh atau biasa disebut dengan present ya Pak ya. Kemudian yang terakhir menyiapkan pertanyaan yang berbobot sekiranya nanti Pak Ali dapat menemukan solusinya sendiri, bisa tenang, nyaman dalam menyampaikan unek-uneknya nanti. Iya, oke. Ya, semoga nanti akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian ketika Amin. kompetensi yang Ibu inginkan nanti juga bisa tercapai. Ya. Dan ini mohon maaf, saya Iya, mohon Pak. izin sama Ibu untuk mengobservasi kegiatan ini nanti. Ya, Ya. mohon maaf. Nanti saya ingin coba mengamati kira-kira nanti apakah bisa berjalan dengan baik atau mungkin ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana. Nanti akan saya amati. Iya, Mohon izin, dengan Ibu, ya. senang hati Pak Ya. Rois. Senang hati sekali Bapak mau mengobservasi saya. Jadi nanti saya tahu di mana letak kekurangan saya selama Iya. saya melakukan coaching bersama Pak Ali. Seperti itu Pak ya. Ya. Mohon izin juga ya Pak. Ya. Sepertinya Pak Ali sudah sampai datang. ya. Oh, sudah datang. Monggo Pak Ali. Monggo, Pak Ali. Kalau Pak Ali ini auranya itu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Monggo, duduk, Pak Ali. Auranya bersinar-sinar ini. Sepertinya sudah menemukan masalah ya Pak atau belum? Oh masalah ada Mas Mustafa tadi. Oh gitu ya Pak ya. Oke, gimana kabarnya? hari ini? Alhamdulillah Al- baik Bu, sehat Bu, sehat. Oke, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Tadi kesini berapa menit dari tempat Bapak? Sekitar 7 menit Bu perjalanan dari sekolah saya ke sini. Oke, gini Pak, kita kan kemarin sudah kesepakatan ya bertemu di sini. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Ali sampaikan pada kegiatan pagi hari ini? Begini Bu, kemarin kan kita sempat bertemu gitu. Saya Iya. sampaikan saya ada sedikit unek-unek atau sesuatu yang mengganjal pada diri saya. Iya. Sama ini saya itu merasa kurang percaya diri dalam mengajar anak itu, kurang percaya diri Iya. pada materi-materi tertentu sehingga saya merasa kurang puas dengan hasil capaian anak-anak tersebut. Oh, seperti itu Pak Iya. ya. Jadi saya merasa agak ragu apakah yang saya laksanakan itu benar-benar bisa mereka terima dengan baik atau tidak. Itu saya sempat agak ragu sehingga membuat saya kurang percaya diri Pak. Kalau boleh dan berkenan, kira-kira
kurang percaya diri Pak Ali itu kalau dalam mengajar sesuatu itu dalam materi apa biasanya kalau boleh saya tahu? Kalau yang seperti kemarin itu ketika saya mengajarkan matematika, ketika penjumlahan dengan meminjam itu anak-anak itu pada saat saya menjelaskan, saya memberi contoh, kemudian saya memberi soal itu bisa. Tapi ketika pertemuan berikutnya, ketika saya flashback, saya ulang sedikit, mereka lupa, cenderung lupa. Jadi mereka hanya ingat ketika dijelaskan, tapi besok lagi sudah mulai lupa. Oh seperti itu. Ya, jadi saya tuh merasa ini kok ibaratnya seperti masuk telinga kanan keluar hidung. Jadi, Bukan keluar telinga kiri enggak, Pak, ya? malah enggak nyambung malah. Jadi kok Iya. cepat banget mereka itu melupakan gitu. Jadi saya itu berharap sesuatu yang saya jelaskan itu bisa selalu mereka ingat gitu. Tidak Seperti itu. tidak hanya pada saat itu terus setelah itu mereka lupa. Ya. Kalau boleh tahu Pak Ali sendiri memegang kelas berapa ya? Alhamdulillah saya dipercaya oleh kepala sekolah saya untuk memegang kelas 2. Oh ya. Nah gini nih Pak, karena waktu kita kan memang terbatas ya. Nah kira-kira dari percakapan kita ini nanti yang ingin Bapak peroleh dari setelah dari ini itu apa? Kalau harapan saya setelah saya sampaikan ke jenengan semua permasalahan saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga peserta didik saya, murid-murid saya itu bisa jauh lebih mengingat materi, tidak terjelaskan terus habis itu lupa tidak. Saya harapan saya seperti itu. Kalau boleh saya tangkap ya Pak Ali, berarti permasalahan Pak Ali ini adalah kurang pede dalam mengajar anak di kelas 2 seperti itu ya. Dan harapannya setelah percakapan ini Pak Ali inginnya pede, kemudian menghasilkan anak-anak ini yang daya ingatnya bisa meningkat ya, seperti itu. Betul seperti itu Pak Ali ya? Betul. Oke Pak Ali, kira-kira nih peluang apa yang saat ini Pak Ali punya dalam diri Pak Ali untuk dapat menggali permasalahan tersebut? Kalau menurut saya itu gini, dulu saya sudah pernah mengajar tapi tentang literasi ya, itu sempat saya menggunakan media video, saya tampilkan ke anak. Ternyata di situ video cerita yang hanya berdurasi 2-3 menit, kemudian anak-anak maju menceritakan kembali sesuai dengan paham mereka, justru mereka bisa lebih bercerita lebih, bisa lebih 5-7-10 menit. Jadi mereka itu lebih bisa berimprovisasi, bahkan di lain pertemuan mereka juga masih cenderung ingat. Nah, kalau menurut saya itu perlu merubah metode atau media pembelajaran saya. Jadi saya merasa harus melakukan diferensiasi. Jadi ya media yang saya gunakan itu menurut saya harus lebih bervariatif lagi, sehingga bisa membuat anak lebih mudah ingat. Gitu ya Pak? Iya. Nah gini Pak, menurut Pak Ali sendiri pemahaman yang seperti apa yang Pak Ali butuhkan yang dihadapkan dari murid Pak Ali sendiri? Ya tadi yang seperti saya sampaikan, ternyata murid saya itu lebih cenderung mudah mengingat ketika kita tampilkan sebuah video atau tampilan YouTube atau istilahnya gini, saya harus merubah metode pembelajaran saya yang semula hanya
buku konteks, jadi saya menjelaskan, saya memberi contoh, anak maju mengerjakan, saya beri soal, anak bisa. Nah, itu cenderung mereka kedepannya akan lupa lagi. Tapi begitu saya mengasih media yang berbeda, mereka cenderung lebih ingat terus. Jadi pemahaman itu nanti yang rencananya akan saya terapkan kepada mereka. Jadi saya akan berusaha membuat materi-materi yang akan saya ajarkan akan saya ubah metode saya. Jadi yang semula saya hanya textbook, membacakan cerita atau apa, jadi nanti anak-anak lebih saya tampilkan ke video. Iya. Mungkin nggak sih bisa jenengan metode tersebut dengan menampilkan video di kelas Bapak mungkin? Ya sangat mungkin Bu, karena dulu sudah pernah, tapi karena menurut saya matematika itu lebih agak rumit ya, tidak mudah seperti membaca bercerita, sehingga dulu saya menampilkan itu hanya pada saat keterampilan literasi, mereka membaca kemudian bercerita kembali. Sedangkan untuk matematika belum saya terapkan, sehingga mungkin itu salah satu penyebab kenapa mereka sering lupa. Iya. Oke, jadi kalau yang saya tangkap dari percakapan Bapak tadi ya, identifikasi di awal, ternyata pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu memang perlu adanya perubahan ya dalam model pembelajarannya. Seperti itu Pak Ali ya, betul ya? Kurang bervariatif. Ya. Terus kemudian ingin mencoba menampilkan video di kelas sebelumnya yang pernah dilakukan dan itu berhasil. Seperti itu Pak ya? Ya. Oke, sekarang kalau boleh saya ingin bertanya, kira-kira kekuatan atau kelebihan apa yang Pak Ali miliki sehingga dapat memahamkan murid Bapak yang ada di kelas 2 ini? Ya, ketika saya harus bisa membuat video atau mencari video yang benar-benar linear dengan materi yang akan saya sampaikan. Dan itu pun harus saya sesuaikan, dalam arti yang bersifat ringan, mudah dimengerti anak, mudah dipahami anak. Gitu. Jadi kan banyak sekali ya konten di YouTube itu materi-materi, tapi kadang tanpa kita sadari ternyata isinya berat, sehingga meskipun itu dikonsumsi anak kelas 2 tapi belum tentu menurut saya bisa memahami. Jadi saya harus lebih membuat yang selektif gitu, karena menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas murid saya. Oke. Kalau boleh tahu nih kapasitas dari kemampuan murid Bapak saat ini, kalau dibuat skala ya, kira-kira kalau skalanya dari 1 sampai 10 itu kira-kira murid Bapak ada di skala berapa saat ini? Kalau saat ini dengan kekurangan mereka, ya mereka mungkin di kisaran KKM ya 65 mungkin, karena tapi saya masih merasa kurang puas, dalam arti gini, materi ini aslinya mudah, sehingga saya lebih merefleksi diri saya sendiri. Mungkin kekurangan di saya ketika saya menyampaikan materi, ketika saya menyajikan materi kurang bervariatif, sehingga mereka cenderung suka lupa. Tapi setelah menggunakan metode yang mungkin saya gunakan yang berubah, kecenderungan mungkin mereka bisa naik dari skala tadi ya. Karena ini mudah, mungkin ada di saya kesalahan di saya. Jadi saya sendiri merasa mungkin saya perlu merefleksi, membuat perubahan-perubahan tadi, seperti diferensiasi proses, produk, itu mungkin yang harus saya lakukan itu. Karena melihat ini materi mudah, kenapa kok progres persentase mereka hanya sampai segitu. Gitu ya. Ini kalau saya tangkap ini berarti salah satu faktornya yaitu kekurangan dari Pak Ali sendiri yang kurang bervariatif dalam itu guys. Sehingga saya kurang percaya diri. Ini berarti jenengan kurang percaya diri karena itu tadi melakukan model pembelajaran di kelas itu yang kurang bervariatif gitu ya Pak ya. Oke Pak, bagus.
Kalau biasanya di akhir pembelajaran Bapak pernah nggak sih memberikan refleksi itu kepada anak, baik kepada anak ataupun jenengan sendiri untuk mengisi lembar refleksi ketika pembelajaran? Sebenarnya pernah nggak dilakukan? Iya, saya ya sering ya kita melakukan seperti itu. Cuman Mm-mm. saya terkendala kan gini, mungkin untuk materi-materi selain matematika itu bisa kita buat videonya, gitu. Bisa dengan mudah kita tampilkan media-media video yang menarik untuk mereka. Tapi untuk matematika sendiri saya belum menemukan, sehingga untuk matematika saya lebih mantap ketika saya menjelaskan. Tapi ketika saya mempraktekkan seperti itu, ternyata saya keliru. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu ya malah lebih suka video Iya, tadi ya. lebih suka video. Padahal kalau menurut saya lebih mudah ketika diterangkan guru nih. Oh, Tapi gitu. ternyata Tapi kenyataannya iya, malah sebaliknya. sehingga saya yang harus merubah mindset saya, harus merubah pola pikir saya untuk apa yang goal tadi ya, yang saya harapkan tadi. Jadi mereka bisa meningkat dengan adanya perubahan metode pembelajaran saya. Oke, bagus Pak, bagus. Nah, kira-kira untuk apa ini tadi yang udah jenengan sampaikan, hambatan Pak Ali sendiri itu seperti apa dalam menyikapi hal ini Ya, terhadap muridnya? kalau hambatan ya tadi saya sempat saya sampaikan ketika saya kesulitan membuat materi untuk menyesuaikan kapasitas mereka. Ya. Jadi kalau hanya mengambil materi-materi yang sudah ada di media sosial, di YouTube atau di itu, masih ada sebagian yang belum paham. Tapi ketika saya membuat itu saya agak kesulitan. Jadi untuk memindahkan materi, merangkum materi menjadi sebuah video itu yang mungkin agak menjadi hambatan bagi saya. Oke, berarti kesulitannya Pak Ali di sini yaitu dalam pembuatan konten, Ya, seperti itu lebih tepatnya ya Pak. Tetapi kalau mengambil konten dari luar, ternyata menurut Pak Ali sendiri konten tersebut masih kurang bagi anak-anak seperti itu. Iya, karena hanya sebagian yang benar-benar paham 100%, yang lainnya hanya menikmati kontennya saja. Gitu. Nah, kesulitan dalam pembuatan konten ini karena apa, Pak? Ya mungkin karena SDM saya, yang kedua karena referensi saya sangat kurang, karena itu tadi saya kurang kreatif, kurang banyak referensi ya. Harusnya memang banyak sekali disediakan referensi, terutama pemerintah sekarang menyediakan banyak sekali melalui PNS, ada aplikasi-aplikasi itu untuk memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Nah, sebelum kita ke rencana nih Pak, tadi kan kita ulas sedikit ya. Tadi dari apa yang jenengan sampaikan itu kalau saya tangkap anak-anak itu lebih suka mendengarkan video, melihat secara langsung seperti itu dibanding dengan penjelasan dari Pak Ali seperti itu ya. Dan kekurangan di sini saya catat kekurangan itu hadir dari Pak Ali sendiri ya, sehingga membuat Pak Ali kurang percaya diri dalam pembelajaran. Betul seperti itu Pak Ali. Betul. Kemudian di sini juga saya catat ya dari apa yang Pak Ali sampaikan tadi, hambatannya karena kesulitan dalam membuat konten seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan ke depan itu seperti apa dengan melihat tadi ya identifikasi di awal dari apa itu hambatan yang Bapak alami, terus Bapak juga sudah tahu kekurangannya di mana. Kira-kira rencana ke depan itu seperti apa? Kalau ke depannya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya, yang dulunya saya merasa hal seperti itu mungkin agak merasa malu lah. Tapi kalau setelah saya
pikir-pikir kenapa harus malu, karena di sini kita fungsi dari komunitas belajar sendiri itu kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya. Jadi kenapa tidak saya manfaatkan saja? Jadi rencananya akan saya manfaatkan komunitas belajar saya untuk bekerja sama bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di komunitas belajar saya sendiri itu ternyata sudah banyak yang menyiapkan video-video, konten-konten pembelajaran. Tapi saya yang kurang aktif dalam komunitas itu. Iya, berarti di sini komunitas jenengan juga udah aktif sebenarnya Sudah ya. aktif, Cuma ya. jenengan sendiri Iya. yang jarang mengakses Iya, seperti itu. betul, Oke, betul. baik. Nah, Pak Ali sendiri dari apa yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira prioritas atau strategi apa yang ingin Pak Ali itu lakukan? Ya, Yang menjadi prioritas jenengan saat ini untuk mengawali langkah-langkah panjenengan. yang pertama saya akan benar-benar memanfaatkan komunitas belajar di sekolah saya. Ya. Yang kedua, saya akan berusaha membuat materi dalam bentuk konten yang lebih mudah dimengerti atau lebih Iya, terjemahnya. iya. Oke. Nah, kira-kira dari strategi yang Bapak tadi sampaikan, rencananya mau kapan dilakukan? Rencananya ya mulai minggu depan lah, begitu awal masuk pembelajaran. Berarti Senin ya? Iya, Senin. Kombel sendiri di situ selalu ada kegiatan Pak ya? Ternyata selalu ada kegiatan karena saya yang Itu yang ya Pak? kurang aktif Oke, saja ya. Oke. Karena di situ banyak sekali manfaatnya, cuman saya baru akhir-akhir ini saja mengakses dan baru tahu. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan Pak Ali sendiri dalam minggu ini? Ukurannya seperti apa? Targetnya seperti apa? Mungkin dengan perubahan metode pembelajaran dengan penggunaan media seperti itu, saya yakin bisa mencapai katakanlah 8 atau 9 lah, yang semulanya 6 atau 7 itu saya bisa keberhasilannya bisa sampai segitu, karena menurut saya materi itu mudah, cuman berarti saya merasa kesalahan ada di saya gitu. Ketika iya. saya menyampaikan, saya kok anak-anak nggak paham, berarti permasalahan ada di saya. Oh gitu ya Pak? Iya, karena menurut saya materi itu mudah untuk usia-usia mereka gitu. Oke, baik Pak, bagus sekali. Nah, tadi udah melihat ukuran keberhasilan Pak Ali sendiri. Sekarang kita coba ke tanggung jawab ya. Tadi sudah mencoba untuk melakukan rencana aksi, dilakukan kapan. Nah, komitmen dari Pak Ali sendiri itu seperti apa agar langkah tersebut berhasil? Ya, saya akan bersungguh-sungguh dalam merubah mindset saya. Tatkala ketika saya mengetahui perbedaan ketika saya pembelajaran menggunakan media video atau tidak, itu ternyata hasilnya jelas banget. Jadi dengan menggunakan media video, anak-anak itu bahkan sampai kapan dia ingat. Gitu Tapi ya. ketika dengan hanya textbook penjelasan, anak-anak itu mudah lupa. Tadi juga udah panjenengan sampaikan ya, kira-kira yang bisa diajak untuk bersama berkolaborasi itu adalah komunitas belajar Bapak dan juga apa tadi kepala sekolah ya, terutama ya. Pendukung Pak kepala sekolahnya? Ya, sangat mendukung, karena memang dari dulu memang sudah disuruh untuk memanfaatkan komunitas belajar itu. Oke, bagus sekali Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Ya. Kita sudah sampai sejauh ini kurang lebih ada 15 menit lebih, udah mau 20 menit ya ternyata. Nah, karena di terbatasnya waktu ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang beberapa menit ini? Ya, saya merasa lega Bu, karena memang secara kontinu di sekolah saya itu ada supervisi dari kepala sekolah saya. Tapi kecenderungan ketika saya disupervisi kepala sekolah itu, ya mungkin karena saya sendiri yang merasa malu ya. Ketika ditanya bagaimana Pak, ada masalah? Oh tidak ada masalah Pak. Tapi ternyata masih ada masalah. Mungkin saya malu karena apa ya? Karena OJP pimpinan saya. Tapi ketika dengan jenengan ketika kita sama rekan sejawat, saya merasa enteng saja untuk bercerita untuk menceritakan segala kekurangan saya, untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan saya
merasa enjoy gitu. Oke Pak Ali, semoga komitmen yang Pak Ali tadi sampaikan dapat terrealisasikan dengan baik ya. Muridnya juga aktif dalam pembelajaran, daya ingatnya juga meningkat. Pak Ali juga semakin percaya diri ya. Tadi juga sudah bagus rencana-rencananya, semoga berhasil. Kita ketemu lagi kira-kira berapa ya Pak? Ya 1 minggu lagi dah Pak. Oke, 1 minggu ya Pak. Semoga saya sudah mendapatkan kabar yang bagus, sehingga kita tidak perlu membahas ini lagi, tetapi bisa membahas pembelajaran yang lain ya, masalah-masalah yang lain seperti itu. Siap. Kiranya cukup Pak Ali. Siap Bu Zasmin, terima kasih Bu. Sukses selalu Pak Ali. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Semangat selalu. Saya pamit dulu guys. Iya. Hati-hati Pak Ali. Oke, siap. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah senang ya. Senangnya itu karena bisa membantu orang lain. Jadi di sini ya suka. Juga ya. Iya, karena kehadiran kita sangat bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Iya. Oke. Dilihat dari percakapan coaching tadi, kira-kira apakah kompetensi yang Ibu inginkan tadi sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah ya, dari saya mendengarkan penuh, terus saya juga hadir di dalamnya, memperhatikan setiap jawaban dari Pak Ali yang Pak Ali sampaikan. Pak Ali juga bisa menjawab, itu saya rasa sudah cukup berhasil. Bukan cukup ya, memang berhasil. Sudah berhasil. Karena di akhir tadi juga sudah menemukan solusi, Ya, Pak Ali juga bisa menyampaikan solusinya, seperti itu Pak. Ya. Ini juga saya sudah mencatat tadi berjalannya coaching Ibu sudah berjalan dengan lancar dan juga sudah suasana santai ya, santai, gitu ya, Pak. relax, Terima kasih, kemudian Pak. bisa terbuka juga. Pak Ali juga tadi mengeluarkan unek-uneknya juga sudah bisa los Iya, ya kan. saya lihat juga seperti itu tadi Pak. Sudah santai dan Ibu juga sudah bisa mendengarkan dengan baik ya kan, kemudian sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga yang pada akhirnya Bapak Ali bisa menemukan solusinya. Gitu Pak ya. Iya. Nah kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan nanti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebetulnya memang ketiga-tiganya ya. Dimana yang pertama yaitu saya harus bisa mendengarkan. Karena kalau saya tidak mendengarkan dengan baik, saya tidak akan bisa memberikan umpan balik seperti itu. Terus yang kedua juga hadir penuh, itu wajib. Yang terakhir ini yang paling utama yaitu menjawab pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali. Karena butuh teknik, keterampilan dan kebiasaan Pak. Betul sekali. Ya. Iya. Menurut Ibu kegiatan hari ini apakah sudah berhasil? Berhasil karena Pak Ali sendiri juga bisa menyampaikan solusinya seperti itu. Baik. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk Ibu, ya, kemudian nanti amin. untuk kompetensinya bisa berkembang lagi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Gitu, Pak ya. Rois sudah Ya, berkenan sama-sama. untuk observasi saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Oke. terima kasih Pak Mari Bu. Rois. Ya, sugeng kondo. Ya.